Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang Maha Suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang Maha Tahu. Segenap sanjung tertumpu hanyalah milik Allah yang Maha Agung. Salawat berbingkai salam marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam, lipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang indah ini, izinkanlah saya Firmansyah untuk menyampaikan sebuah ceramah dengan tema peran pemuda di zaman milenial. Berbicara mengenai pemuda pasti identik dengan masa muda, masa yang hebat luar biasa, dikarenakan masa mudalah masa yang paling tepat, masa yang paling kuat untuk senantiasa taat kepada Allah sang pemilik nikmat. Hal ini seirama dengan pendapat salah seorang ulama tafsir Al-Quran, yaitu Syekh Abu Al-Fida Ismail bin Kathir. Beliau mengatakan dalam tafsirnya, syabban wa huwa quwwatun ba'da dha'f, bahwa masa muda adalah masa yang penuh dengan kekuatan setelah sebelumnya berada pada masa kelemahan. Sehingga pantaslah proklamator kita Bung Karno berkata, "Give me your 10, the will aside the world." Berikanlah kepadaku 10 orang pemuda, maka niscaya akan kami goncangkan dunia ini dengannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Masa muda merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sebagai seorang pemuda dianugerahi bentuk fisik yang kuat, mata melihat dengan tepat, tangan dapat mengangkat benda yang berat, kaki masih bisa berlari dengan cepat, wajah tampan atau cantik memikat. Maka gunakanlah wahai pemuda untuk senantiasa taat kepada Allah yang Maha Hebat. Namun justru sangat menyedihkan, memalukan, bahkan memilukan, di zaman milenial ini tidak sedikit pemuda yang kaya raya, yang segala ada segala punya, yang istilahnya HP-nya Tesla, laptopnya Toshiba, mobilnya Avanza, sawahnya di mana-mana, kontrakannya lega, duitnya tak terhingga, kalau makan makannya di restoran bintang 5, tetapi batinnya tersiksa, hatinya penuh dengan gegana, gelisah, galau merana, dikarenakan terjerumus ke dalam jurang narkoba, dikarenakan terbujuk rayuan wanita, dan dikarenakan mereka melanggar aturan Allah yang Maha Kuasa. Padahal Syekh Mustafa Al-Gulayani, salah seorang penjaga Mesir, mengatakan dalam syairnya, "Inna fi jaddi syubbani amrul ummati wa fi aqdamiha hayyataha." Sesungguhnya di tangan pemudalah umat ini digenggam, dan pada kaki-kaki mereka lah hidup dan matinya umat ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pasti timbul pertanyaan dalam hati kita. Bagaimana kita sebagai seorang pemuda yang merupakan harapan bangsa dan juga harapan mertua dalam menghadapi dampak negatif di era globalisasi di zaman milenial ini, supaya kita terhindar dari yang namanya narkoba dan lain sebagainya? Jawabannya, Imam Sayyid Al-Qutub mengatakan dalam kitab As-Sarahiyatu fil Islam, memberikan solusi kepada kita, yaitu kita sebagai seorang pemuda diberikan solusi dengan cara tarbiyatu fardiyah, yaitu kita sebagai pemuda untuk senantiasa semangat belajar ilmu pengetahuan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardiyatun ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang laki-laki dan juga setiap orang perempuan. Oleh karena itu, marilah kita untuk senantiasa terus semangat belajar ilmu pengetahuan umum, disertai mendalami ilmu pengetahuan agama, dikarenakan salah seorang ilmuwan, Albert Einstein, pernah berkata, "Religion with a science is blind, science with a religion is blind." Ilmu pengetahuan agama tanpa dibarengi dengan ilmu pengetahuan umum,
adalah buta. Dan ilmu pengetahuan umum tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan agama adalah sangat berbahaya. Oleh karena itu, marilah kita sebagai pemuda untuk terus semangat belajar ilmu pengetahuan umum disertai mendalami ilmu pengetahuan agama. Sehingga kita menjadi pemuda yang berilmu, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu membuat bangsa dan negara kita berjaya di zaman milenial ini. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan juga orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita menjadi remaja atau pemuda harapan bangsa yang berilmu, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai akhlakul karimah yang jauh dari narkoba dan dekat dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa hidup bahagia di dunia terlebih kelak di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhir kata, hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.